Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Para pemirsa, para murid, santri dimanapun berada. Guru melanjutkan video surat Al-Fatihah. Bismillah sudah diterangkan. Alhamdulillah atau Alhamdulillah sudah diterangkan. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Maka video ini diberi judul Kitab Tripitaloka Ar-Rahmanir Rahim. Kembali lagi selalu guru menerangkan, mengajarkan, bantu dengan doa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, semoga tercerahkan. Semoga ilmu ini nanti bermanfaat kepada kehidupanmu dan kepada siapapun para pemirsa, pendengar dan dimanapun berada. Dari surat Al-Fatihah sudah diterangkan bahwa itulah sumber dari sumber segala surat dan ayat. Kita sudah masuk di surat Al-Fatihah ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah dengan hamdalah dengan Ar-Rahman itu rangkaian ya. Jangan sampai salah memahami. Pikiran jangan berhayal Tuhan yang di langit, tidak. Itu rangkaian menerangkan sejarah kita, sejarah manusia, sangkan paraning dumadi asal muasal manusia, sehingga kita tercerahkan, mempunyai kesadaran diri. Kita diingatkan bahwa kejadian kita hanya setetes dengan sesuatu hal yang sangat hina. Semoga kita tidak menjadikan makhluk yang sombong dan takabur, sehingga terbentuk wujud kita adalah rahmat dari sifat 4 itu tadi, para pemirsa. Coba dianalisa, diajarkan, diberi pemahaman oleh guru. Coba dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 pokok kalimat yang pokok adalah Ar-Rahman dan Rahim. Diterangkan asal-usul, diterangkan objek subjeknya. Baru diterangkan, dinasihatkan ayat surat yang kedua. Ayat yang kedua, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Dia. Disitulah yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Lantas diterangkan yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya karena sifat beliau ada sesuatu zat, sesuatu bibit manusia di situlah yang mempunyai sifat di situ. Dan sifat dari ibu, orang tua wanita, dan diri bapak ada Rahman dan Rahim. Menyatu, kita disuruh bersyukur kepadanya. Sekarang diulangi lagi kalimatnya. Coba dipahami. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahnya sudah tidak ada. Artinya, ayat yang ketiga ini, itu menjadi bentuk suatu keadaan kita inilah yang disebut Ar-Rahman Rahim ini. Ya karena dari 2 unsur itu. Unsur bapak dan ibu. Orang tua kita yang mencetak, yang memproduksi. Prosesnya yang dipakai, yang dilalui adalah orang tua kita. Tapi di dalam proses itu ada yang maha pencipta. Sudah diulas oleh guru di pemahaman video yang tadi. Itulah yang disebut Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Artinya dari sifat orang tua laki dan perempuan, kita disuruh kesyukur kepada orang tua, dan bentuk 2 itu mencipta diri kita sendiri. Menjadikan kita, sehingga sifat kasih dan sayang membentuk diri kita. Disinilah makanya kita berkewajiban menyayangi tubuh kita. Menyayangi kehidupan kita. Maka di situ berkewajiban kita menjaga, menggunakan tubuh, menggunakan raga, gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai, untuk menghasilkan kenikmatan di alam dunia ini. Itulah Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, mencipta, memproduksi, menjadikan kita sebagai bangsa manusia. Jangan sampai kita mempunyai tubuh, kau pakai sesuatu yang menjadikan kalian sakit, kau rusak sendiri. Itulah yang disebut Ar-Rahmanir Rahim. Tatkala kita sudah tahu bahwa kalian para pemirsa, para murid tahu dan mengerti bahwa di dalam jiwa
di dalam kehidupan manusia kita, menyatu dengan akal, dengan budi, dengan pikiran, dengan gerak, daya, dengan tubuh. Ada dua unsur yang pokok. Rahman Rahim. Disitulah sifat yang saling menopang. Dia mencukupi, dia pun juga mengurangi. Dia menambahi pun, dia juga mengurangi. Dia membesarkan kalian, dia pun juga mengecilkan dia. Disitulah dua unsur. Satu contoh bahwa manusia kita tiap hari, tiap saat, tiap detik kita tumbuh. Tapi nyatanya kita menuju kerusakan. Ya karena rahmatnya itu yang disebut siklus atau karma itu. Ya karena kasihnya membentuk sistem menjadikan kita. Lantas kita bagi makhluk manusia yang sudah menerima pengajaran pendidikan, penjelasan seperti ini. Bersyukurlah kalian. Tinggal bagaimana kalian menyikapi sebagai manusia. Sudah dibentuk oleh Sang Maha Pencipta. Bagaimana kalian membuat kehidupanmu menjadi rahmat dirimu sendiri. Rahmat bagi keluargamu. Rahmat bagi bangsa dan negara. Syukur kalau mampu merahmati dunia dan semesta ini. Begitu hebatnya Quran dirancang oleh para moyang kita. Tapi 1400 tahun lebih sejarah ini hilang. Semoga pada tahun 2022 masa ini. Apa yang aku ajarkan, apa yang diproduk, apa yang dicipta para moyang dari Jawa betul-betul mampu merahmati dunia, khususnya bangsa manusia di seluruh penjuru dunia. Para pemirsa, para murid, dengan penjelasan yang sangat akurat dan sangat tepat, sangat indah, lantas diteruskan lagi dari surat yang berkelanjutan. Ar-Rahmanir-Rahim. Dilanjutkan dengan Maliki Yaumiddin. Kembali lagi, itu bukan bahasa dari langit, itu bukan bahasa negara lain. Itu bahasa leluhur dari Jawa. Ya, itu bahasa keadaan ditulis dengan huruf Quran dikira bahasa Arab, bukan ya, itu bahasa Jawa. Yang disebut Maliki Yaumiddin, ayat yang satu merangkai ayat yang lain, ini berangkaian loh ya, jangan dipotong-potong. Karena itu satu plot, satu paket. Tatkala kita sudah tahu proses kita, melalui proses kita diajarkan cara bersyukurnya kepada siapa, kita menyadari. Karena atas kasih dan sayangnya, kita terbentuk seperti ini. Bahkan di dalam jiwa dan ruh kita, ada bentuk sistem yang saling menopang, saling mencukupi, saling mengurangi, saling menjaga, saling melindungi. Maliki Yaumiddin. Ditafsirkan dari bahasa yang beredar, Malik itu ditafsiri raja. Nah disitulah makanya setiap manusia pada hakikatnya kita secara pribadi, kita adalah sang raja diri kita sendiri. Bukan rajanya negara, bukan rajanya alam, bukan raja surga, bukan raja kuburan. Yang dimaksud raja sendiri adalah kita mampu mengatur siklus kehidupan kita sendiri. Kita berkewajiban memutuskan sesuatu dengan keputusan yang tepat dan yang benar. Itulah yang dimaksud Maliki Yaumiddin. Disebutlah raja. Diterangkan di surat-surat yang lain bahwa manusia adalah raja dunia, artinya khalifah. Jangan berpikir dunia tentang khalifah. Jadilah khalifah dirimu sendiri, khalifah di dalam rumah tangga dan lingkungan. Kita pun akan menjadi makhluk yang bijak. Lantas bagaimana yang disebut Maliki Yaumiddin itu bahasa Jawa? Malik itu sebenarnya dari dua suku kata. Mal-iki. Mal itu bahasa Jawa. Iki bahasa Jawa. Mal itu bahasa sekarang itu contoh. Atau dasar. Mal. Mal itu dasar. Ya. Satu contoh. Bikin baju, malnya bagaimana? Jadi mal itu dasar. Yang disebut mal iki adalah pribadi kita. Sekarang sudah menjadi. Di dalam 4 perjalanan manusia, ada depan, belakang, kanan, dan kiri. Ada namanya mal, mal iki. Nah itulah assalamualaikum. Yang disebut faktanya itulah disebut sedulur sekembaramu. Sedulur sekembaran setiap individu manusia. Itulah yang disebut Malik. Yang menguasai setiap tubuh manusia. Yang menguasai setiap perilaku manusia.
tempatnya berhubung di tengah, itulah yang disebut pancer. Siapakah pancer itu? Ya, disebut Malik itu. Dia mempunyai sifat yang menguasai. Nah, disitulah tempat kita masuk yang disebut untuk meminta, menghajat sesuatu, menyampaikan sesuatu. Bukan berarti kalau sudah mengerti, kita akan selalu diberi sesuai permintaan kita, tidak. Karena yang disebut mal iki, pancer manusia, itu mempunyai sifat kebijakan yang mengatur, yang maha ngatur. Sehingga belum tentu permintaan makhluk diberikan sesuatu harapan sesuai makhluknya. Tapi sebagai manusia, kita sudah mendapat pencerahan, para pemirsa. Kamu mulai mengenal siapa Malik. Bukan ditafsiri raja itu raja dunia, bukan. Dunia kehidupan kita ini yang disebut mal iki. Yaumidin, setiap harinya. Din itu dino. Bahasa sekarang kalian rubah hari. Maliki yaumidin artinya setiap hari kita memohon, kita minta, dan kita pun digerakkan oleh sistem yang di dalam. Namanya pancer itu. Itu bahasa leluhur kita nyebut sedulur kembar. Di dalam sedulur kembar ada karakter bentuk wujud. Di dalam wujudnya ada bahasa yang dipakai bahasa sangat lama. Itulah yang disebut yang jati murti. Dirubah menjadi bahasa guru sejati. Nah, di situ mulai ketemu. Para pemirsa, para murid dimanapun. Semoga sangat manfaat sekali video ini. Tatkala sudah mengerti bahwa di dalam diri kita ada Maliki Yaumidin, ada yang menguasai kehidupan kita setiap hari, maka di dalam patokan dalam kehidupan, selalulah berpegang teguh kepada hati yang sangat dalam. Karena di dalam itu disebut ada yang disebut guru sejati. Guru adalah pembimbing. Guru adalah penasehat. Guru bukan memberi, bukan yang digambarkan manusia. Guru adalah sifatnya pembimbing. Guru adalah penuntun. Yang disebut guru sejati. Setiap manusia akan tahu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Mana manfaat dan tidak. Sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan pengalaman, dengan perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Maka yang di dalam jiwa manusia yang disebut guru sejati. Tanpa sekolah, tanpa meditasi, tanpa di gua. Kita sudah dibekali Sang Maha Pencipta. Kita bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar. Itulah yang disebut guru sejati. Para pemirsa, para murid, semoga tercerahkan. Tatkala kita sudah mengerti dari pemahaman yang disebut guru sejati sebenarnya di situ. Disebut bentuk tubuhnya, bentuk faktanya itu sekembaran. Berhubung guru sudah mengatakan dengan kata sekembaran. Maka guru memberi gambaran. Tatkala siapapun bangsa manusia, siapapun manusia di seluruh dunia, pasti mempunyai mal, pasti mempunyai bladnya. Tatkala perilakumu baik dan benar, bentuk sedulur kembarmu, itu pasti lebih baik daripada kalian. Tatkala Anda wanita, pasti dia lebih cantik daripada kalian. Dan bentuk tubuhnya atau bentuk keadaan visualnya pasti lebih tinggi daripada kalian dan lebih besar sedikit daripada kalian. Kalau perilakumu sudah menempati jadi manusia yang benar. Tatkala makhluk manusia ditemui saudara pancer yang tengah, bentuknya tidak baik. Itu bukan hantu, bukan genderuwo, bukan jin, bukan siapapun. Itu karaktermu pribadi masing-masing. Kalau berbentuknya masih buruk, menandakan bahwa itulah pribadimu masih kurang baik. Semoga sedikit gambaran tentang visual sesuatu sedulur papat, lima pancer. Ini menjadi pencerahan bagi para pemirsa, dimanapun kau berada. Tatkala kita, para pemirsa, sudah mengerti yang disebut Ar-Rahman Rahim dan Maliki Yaumidin, baru diterangkan. Iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Artinya kalimat ini menegaskan kita disuruh minta kepada siapa? Maliki Yaumidin tadi sudah ketemu. Tatkala manusia sudah mengerti ini, bukan tempatmu di sana-sana untuk memohon dan meminta. Bukan makam-makam keramat, bukan. Bukan di Ka'bah, bukan. Bukan di Lauh Mahfud, bukan.
bukan di Sidratul Muntaha, bukan. Ke tempat nenek moyang, ke leluhur, itu bukan untuk meminta. Itu hanya sebatas bentuk syukur kita dengan jasa-jasa beliau. Tapi untuk meminta secara kehidupan, secara pribadi, sudah ditegaskan, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah. Kepada guru sejatimu aku bertawakal. Tatkala hatimu bilang jangan dilakukan dulu. Tunggu sebentar. Mau melakukan sesuatu perjalanan, ada sesuatu yang tidak baik. Kelihatannya kok tidak dibolehkan, ditahan sebentar. Mau melakukan gini, belum pas, ditahan. Itulah yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada sesuatu bentuk syukur yang lebih. Maliki Yaumiddin, kepada sang raja yang menguasaiku. Ada bentuk alat, piranti, uborampe yang lebih akurat yang diajarkan para moyang. Dan aku pun sudah mengajarkan kepada kalian para murid dan santri. Karena itu adalah suatu bentuk syukur yang sangat tepat dan akurat untuk kita mengabdi kepada yang disebut Maliki Yaumiddin. Dari kaset-kaset yang tadi sudah diajarkan lagi. Tatkala sudah ketemu yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan yang diopsikan selama ini selama 1400 tahun. Katanya Tuhan yang di atas langit sana. Katanya dengan sujud yang berkepanjangan. Katanya bertasbih yang ribuan. No, bukan. Itu adalah kesalahan karena tidak memahami apa yang disebut sumber atau asbabun nuzulnya kitab suci Al-Quran. Tidak mengerti bahasa yang sangat lampau ini. Semoga video ini mencerahkan khususnya seluruh umat dan bangsa manusia. Tatkala sudah mengerti yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dengan harapan semoga kita dengan bersyukur kepada guru sejati, kepada hati pribadi kita, kita akan mendapatkan bimbingan tuntunan seperti mereka, makhluk-makhluk, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dalam kebenaran, sehingga kehidupannya damai, aman, tentram, sampai meninggal yang disebut dalam meninggal husnul khotimah. Itulah yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan daya cipta harapan, dengan kita berbakti kepada guru sejati, memakai alat dan sarana yang diperlukan. Janganlah sampai kehidupan kita seperti orang-orang yang dalam kerugian, orang-orang yang dalam kesesatan, yang keluar dari koridor pribadi, mengikuti jejak-jejak sesuatu pemahaman yang salah, yang nyimpang. Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat kepada siapapun yang mendengarkan, baik bagi umat muslim atau umat yang beragama lain. Sesungguhnya Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Artinya Islam dan Quran tidak membedakan suku, ras, dan agama. Sesungguhnya Al-Quran dicipta oleh para moyang adalah rahmat bagi bangsa manusia. Semoga videoku mampu memberi pencerahan kepada kalian para pemirsa, khususnya para murid dan santri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.